Shalom, selamat pagi semua teman-teman. Selamat pagi sahabat-sahabat PBL TLW. Pada hari ini Selasa tanggal 10 September 2024, kita masih membahas tentang memperbarui pikiran atau memperbarui akal budi. Sebelumnya mari kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu. Langit menceritakan kemuliaan-Mu ya Allahku, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Mu. Hari meneruskan berita ini kepada hari, bahkan malam menyampaikan pengetahuan ini kepada malam. Firman-Mu Tuhan itu sempurna, Firman-Mu menyegarkan jiwa kami, peraturan-Mu itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Hari ini kami mau belajar kebenaran Firman-Mu, dan sebagaimana kami membarui pikiran kami dari waktu ke waktu dengan kebenaran Firman-Mu, kami mendapatkan roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal Engkau dengan benar. Firman-Mu berkata kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Hari ini kami percaya ada kemerdekaan bagi kami karena kami mengetahui kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini kita masih belajar mengenai memperbarui pikiran atau memperbarui akal budi. Pembaruan pikiran ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena hidup kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran. Dan Amsal 23 ayat 7 berkata, sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, begitulah dia. Sebagaimana orang menimbang-nimbang di dalam hatinya ya. Pembaruan pikiran ini mempengaruhi kedewasaan kita, mempengaruhi pengambilan keputusan kita, mempengaruhi perilaku, kesejahteraan, dan secara keseluruhan ya. Bahkan kita ada di pagi hari ini di BBL bangun pagi-pagi ini adalah hasil dari pikiran kita. Ya, berikut adalah beberapa alasan utama mengapa memperbarui pikiran itu sangat penting. Pertama, kita dapat menyelaraskan pikiran kita dengan kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pikiran kita ini secara alami banyak sekali tertarik pada hal-hal yang dunia, pada gangguan-gangguan dan pada keinginan untuk melakukan dosa. Pembaruan pikiran membantu kita untuk menyelaraskan pikiran kita dengan kehendak dan tujuan Tuhan. Dan ini yang akhirnya akan menuntun pada kehidupan yang berbahagia, menyenangkan Tuhan ya. Roma 12 ayat 2 ini mengajarkan bahwa dengan memperbarui pikiran kita dapat menguji dan menyetujui apa kehendak Tuhan. Yang menunjukkan bahwa pembaruan ini memungkinkan kita untuk memahami apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Nah, kita tahu bahwa hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, apakah sakit penyakit itu hal yang baik? Ya tidak. Berarti itu bukan kehendak Tuhan untuk kita mengalami berbagai macam sakit penyakit, kebangkrutan, hal-hal yang tidak baik, masalah-masalah. Itu bukanlah cara Tuhan untuk membuat kita dekat dengan Dia. Nah, jadi Paulus menyatakan di sini bahwa kita harus terus-menerus memperbarui pikiran kita. Bukan hanya cuma sekali kita barui terus kita biarkan. Karena kita tahu begitu banyak kita dibombardir dengan berbagai macam hal dari dunia ini. Nah, banyak dari kita yang telah membuat komitmen sejati kepada Tuhan, tetapi belum memperbarui pikiran kita melalui firman Tuhan. Akibatnya banyak mengalami masalah yang seharusnya tidak perlu dialami. Kalau kita memikirkan hal-hal yang sama dengan yang dipikirkan oleh dunia, niscaya kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan dunia. Beberapa teman pengusaha yang suka membaca berita dan mendapat kabar bahwa akan terjadi resesi ekonomi, kemudian mereka mulai mempercayainya, dan dari apa yang dipercayai maka akan muncul perkataan. Dan perkataan itu akan menjadi seperti self-fulfilling prophecy atau nubuatan yang dengan sendirinya tergenapi. Padahal belum tentu hal tersebut akan terjadi dalam hidup mereka. Mungkin memang resesi ekonomi akan terjadi, tetapi ada hal-hal yang bisa Tuhan buat supaya kita bisa mengantisipasi hal tersebut, dan sehingga kita bisa mengalami apa yang disebut kelimpahan walaupun orang lain
mengalami resesi. Nah, beberapa orang juga mengatakan dagangan mereka sepi. Alih-alih mereka mulai memperkatakan firman Tuhan, malah mereka memperkatakan sama seperti yang dikatakan oleh dunia. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, siapa yang suka memperkatakannya, akan memakan buahnya, akan mendapat hasilnya. Ya, versi bahasa Indonesia sederhana berkata, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Nah, jika kita menjaga pikiran kita tetap tertuju kepada Tuhan, melalui mempelajari firman-Nya dan bersekutu dengannya, maka kita akan memperoleh damai yang sempurna. Pagi ini kita membaca bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan. Kitalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk membuat hati kita tidak gelisah. Kita tidak bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya hati saya jangan gelisah. Tuhan tidak bisa menjaga hati kita. Kitalah yang bertanggung jawab untuk menjaga hati dan pikiran kita, untuk selaras dengan kebenaran firman-Nya. Nah, ketika kita mulai menjaga pikiran kita, maka akan mulai keluar perkataan-perkataan yang penuh dengan damai sejahtera dari dalam mulut kita. Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sesederhana ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita gagal memperbarui pikiran kita, kita akan menjalani seluruh waktu kita di bumi ini tanpa mengalami kehidupan berkelimpahan yang sudah disediakan Yesus bagi kita. Ini sungguh sangat disayangkan ya. Nah, di dalam Roma 12 ayat 2 ini juga berkata kita akan menemukan kehendak Allah dalam hidup kita. Sebenarnya menemukan kehendak Allah, kehendak Tuhan bagi hidup kita nggak sulit kalau kita melakukan apa yang diperintahkan ayat-ayat ini. Bahkan mustahil untuk tidak menyadari kehendak Tuhan jika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai korban yang hidup dan mulai memperbarui pikiran kita. Menemukan kehendak Tuhan bagi hidup kita hanya akan menjadi sulit jika kita tidak sepenuhnya berkomitmen pada Tuhan. Kalau kita tidak mau membarui pikiran kita. Masalah yang kita alami adalah akibat dari pikiran kita yang tidak mengetahui apa yang kita miliki di dalam Kristus. Ini ibaratnya sama seperti aki mobil yang menyalurkan tenaganya ke starter melalui kabel aki ya. Demikian pula pikiran kita yang memungkinkan iman kepada Tuhan yang ada di dalam roh kita ini mengalir ke dalam tubuh kita. Jika pikiran kita tidak diperbarui, maka ini seperti kabel yang sudah berkarat. Ada tenaganya tetapi tidak mengalir. Jadi demikian pula kita orang percaya memiliki iman yang sama yang dimiliki Yesus, tetapi iman itu tidak akan mengalir melalui kita sampai kita memperbarui pikiran kita melalui firman Tuhan. Sampai kita menyadari betul-betul apa sebenarnya yang ada dalam roh kita yang Tuhan sudah depositkan, yang Tuhan sudah taruh semuanya. Di situ ada pikiran Kristus, di situ ada kesembuhan, di situ ada kemakmuran, berbagai macam hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan depositkan, yang sudah Tuhan taruh dalam roh kita yang sudah sempurna. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, dengan memperbarui pikiran kita, ini akan mengubah hidup kita, mengubah gaya hidup kita. Pikiran kita ini sebenarnya adalah medan pertempuran. Nah, cara kita berpikir akan mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi perkataan kita, dan mempengaruhi seluruh pilihan-pilihan kita. Tanpa memperbarui pikiran, kita akan tetap terjebak dalam pola lama yang mungkin orang-orang yang punya kebiasaan hidup dalam dosa. Walaupun orang-orang sudah lahir baru, tetapi masih bisa tetap jatuh bangun di dalam dosa, dalam berbagai macam kesalahan karena akibat tidak memperbarui pikiran mereka, karena mereka tidak mengenal akan Tuhan. Nah, pembaruan pikiran ini menghasilkan transformasi. Jadi bukan hanya perubahan kecil. Saat kita mengganti pikiran lama dengan kebenaran Tuhan, hidup kita pun berubah dari dalam ke luar. Ya, bukan dari luar ke dalam ya Bapak Ibu, tetapi sesuatu yang dari dalam ini akan keluar, termanifestasi. Nah, Efesus 4 ayat 23-24 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Nah, kata roh di sini tidak menunjuk kepada Roh Kudus atau bahkan kepada roh kita yang telah lahir baru ya. Ini sama sekali nggak merujuk pada bagian dari diri kita. Kata ini berbicara tentang sikap kita. New International Version, Alkitab NIV itu menerjemahkan sebagai diperbarui dalam sikap pikiranmu. Dan di dalam Strong Concordance mengatakan bahwa kata Yunani ini pneuma yang diterjemahkan sebagai roh dalam ayat ini dapat berarti mental disposisi. Mental disposisi ini mengacu pada sikap, pada kecenderungan atau keadaan mental seseorang yang mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak dalam situasi tertentu. Nah, inilah kata ini yang digunakan di sini ya. Jadi Paulus mengatakan bahwa kita tidak hanya harus memprogram ulang pikiran kita dengan informasi baru mengenai siapa diri kita dalam Kristus, tetapi juga perlu membiarkan kebenaran baru ini mengubah sikap kita. Perspektif kita harus berubah, tindakan-tindakan kita kemudian akan berubah. Banyak orang telah mendengar kebenaran Alkitab dan dapat mengingatnya, tapi seringkali mereka tidak merenungkannya sampai pada tingkat kebenaran itu bisa mengubah sikap mereka, attitude mereka. Misalnya, mereka dapat mengetahui bahwa adalah kehendak Tuhan untuk hidup mereka makmur secara finansial, tetapi kalau mereka tidak melihat kebutuhan mereka terpenuhi, maka sikap mereka tidak berubah. Mereka akan tetap memiliki mental miskin. Mental atau sikap miskin akan membuat mereka tetap miskin, meskipun mereka tahu Tuhan ingin mereka makmur. Apalagi orang-orang yang bukan di dalam Kristus. Walaupun orang-orang tersebut kaya, mereka bisa aja mempunyai mental miskin. Jadi nggak cukup hanya mempelajari fakta-fakta dari firman Tuhan dan menyimpan fakta-fakta itu agar kita dapat mengingatnya. Kita perlu merenungkan kebenaran firman Tuhan sampai cara pandang kita, sampai perasaan, sentimen, dan watak kita ini diperbarui sesuai dengan cara berpikir Tuhan. Nah, yang ketiga, dengan memperbarui pikiran kita, itu akan membantu mengalahkan kebiasaan manusia lama, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan dosa. Tanpa memperbarui pikiran, kita mudah jatuh ke dalam kebiasaan lama dan berdosa. Pikirannya harus dilatih berulang-ulang, terus-menerus, dan diarahkan kembali ke arah kebenaran. Mengapa? Karena secara bawaan, pikiran ini rentan terhadap hal-hal, pikiran-pikiran, dan keinginan berdosa. Nah, Efesus 4 ayat 22-24 tadi menekankan bahwa memperbarui pikiran adalah bagian dari menanggalkan manusia lama dan hidup dalam manusia baru yang diciptakan untuk menjadi seperti Allah. Inilah gambaran kata yang menggambarkan cara kita seharusnya menampilkan jati diri kita yang baru dan telah lahir baru, menampilkan itu keluar, yaitu melalui tindakan kita dengan cara yang dapat dilihat semua orang. Jadi sama seperti orang melihat pakaian kita dan bukan ketelanjangan kita, maka sikap dan tindakan kita yang baru seharusnya terlihat dan bukan kedagingan kita. Nah, sekali lagi, Efesus 4 ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Garis bawahi kata diciptakan ya. Perhatikan penggunaan kata ini, yaitu sebagai orang percaya, kebenaran dan kekudusan kita bukanlah sesuatu yang kita peroleh melalui proses pertumbuhan. Kita diciptakan seperti itu ketika kita dilahirkan kembali. Kebenaran dan kekudusan ini ada dalam roh kita yang baru yang kita terima dari Allah. Yang kita masih tetap perlu mengerjakan kebenaran dan kekudusan ini dalam tindakan kita. Tetapi roh kita yang telah lahirkan kembali diciptakan seperti itu, sudah sempurna. Amin. Nah, yang keempat, dengan memperbarui pikiran kita, ini akan memberdayakan kita untuk menolak pengaruh dunia. Dunia ini penuh dengan pesan-pesan yang menjauhkan kita dari kebenaran Allah. Nah, tanpa memperbarui pikiran kita cenderung menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan perilaku duniawi yang dapat menyebabkan hidup kita ini stagnan dan penuh dengan kompromi. Di Kolose 2 ayat 8 berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi kita benar-benar ini adalah satu hal yang luar biasa ya, ketika kita mulai membarui pikiran kita percaya bahwa
kehidupan kita akan berubah dengan sendirinya. Ini yang sering disebut perubahan tanpa usaha. Efesus 1 ayat 17 berkata, semoga Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah pelajaran firman Tuhan 15 menit pagi hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.